awal gitu, belum susu aja 4 gitu. Ya. Di sini saya akan melanjutkan part yang ketiga, yaitu di mana saya pindah kontrakan. Yang pertama itu saya di Bintara, terus yang kedua di Pak Juhri di Jakarta ya, terus yang ketiga itu saya di Tambun. Yang paling berkesan sih sebenarnya di Pak Juhri. Di Pak Juhri itu jadi nggak ada kamarnya, jadi ya cuman ruang depan, tengah itu cuma ditutup sama pintu geser langsung ke dapur, nggak ada tembok apa-apa lagi. Nah di situ kadangnya kalau malam tuh ada tikus, ada apa gitu, sampai si ayah pernah tuh dilewati sama tikus, si kakak dotnya sampai digigitin tikus tuh si putingnya itu. Terus di situ saya jualan dan alhamdulillah di situ saya punya anak lagi ya, saya hamil yang kedua. Nah pas saya pindah ke Tambun, nah pas di Tambun alhamdulillah saya ngontrak satu rumah itu 3 kamar dan alhamdulillah tuh di situ saya melahirkan seorang anak lagi ya, anak perempuan yang bernama Naura Sabrina Arafah. Nah di situ alhamdulillah ya, jualan online saya semakin pesat, semakin banyak, meskipun banyak orang yang ya mencaci atau mencemooh kehidupan kita gitu. Bahkan sampai ada juga ya tetangga yang nanya gitu, apa sih jualannya, apa sih kayak gitu. Padahal saya jualan online ya guys. Terus yang saya mau ceritakan lagi, jadi dulu tuh ya pas saya pulang ke Jakarta, Purwakarta itu saya naik motor sama Angga dulu dari Purwakarta ke Jakarta naik motor sampai kaki Angga tuh belang karena ya panas kan Purwakarta ke Jakarta. Terus pernah juga naik kereta api. Kereta api itu kalau misalkan dari Purwakarta mau ke Jakarta tuh ya masuk itu berebut sampai lari-larian gitu, sampai saya pernah loncat dari kereta mau turun ke Jatinegara. Soalnya kalau di Jatinegara tuh nggak berhenti ya, jadi cuman berhenti nunggu antrian doang gitu, tapi nggak nurunin penumpang. Saya di situ loncat tuh sama saya pernah sama Angga. Terus ya intinya sih gitu ya, dari Tambun saya alhamdulillah sekarang pindah lagi ke Purwakarta. Dan di Purwakarta sekarang alhamdulillah Allah sangat baik ya. Semakin banyak kalau besi atau batu tuh besi semakin dibakar, semakin banyak timpaan atau apa, tapi semakin kuat. Nah di situ saya alhamdulillah banget ya. Jadi semakin banyak cobaan, semakin banyak rintangan kayak gitu, saya semakin kuat. Siapa yang menguatkan saya yaitu adalah anak saya dan suami saya dan keluarga besar saya. Di situ di Purwakarta alhamdulillah sekarang saya mempunyai usaha fotokopi, butik, dan alhamdulillah selanjutnya kita akan membuka Sabrina Mart. Pokoknya buat teman-teman semuanya, intinya kita jangan berkecil hati dikala kita lagi diuji sama Allah. Dikala kita susah tuh jangan sedih gitu kan, karena kesedihan kita tuh gak ada gunanya. Kalau misalkan kita sedih, cuman nangis, cuman minta tolong sama orang, itu gak ada gunanya.
yang terpenting itu dikala kita susah, nggak ada bantuan atau nggak ada apa, kita lihat anak kita. Mereka butuh masa depan yang panjang, masa depan yang lebih indah. Jangan sampai anak kita tuh merasakan apa yang pernah kita rasakan. Terutama ya kehidupan gitu. Dari masalahnya dulu, masalah makan, masalah apa gitu. Pokoknya kita harus semangat tuh melihat anak gitu kan. Pokoknya untuk apapun itu masa depan itu untuk anak. Saya sangat berterima kasih banget sama suami juga ya. Suami saya itu sebagai partner yang sangat baik, yang sangat bijak. Suami saya nggak pernah marah, nggak pernah ngambek gitu atau apa gitu, nggak pernah. Bahkan kita melewati semua ini bareng-bareng gitu ya. Pernah juga kita tuh ke Tasikmalaya, undangan ke temen gitu ya. Kita naik motor, saya tuh nggak tahu ya. Kita tuh nginep di hotel ceritanya tuh. Hotel tuh harganya 400.000, nggak tahu berapa gitu. Udah di hotel terus undangan, pas pulang itu ya suami saya cerita gitu. Ternyata pas kita nginep di hotel itu yang mau ke Tasik itu ternyata suami saya tuh habis ngejual dulu jam tangan gitu buat undangan ke mana? Ke Tasik gitu, buat bekal di Tasik. Di situ saya sedih banget ya, maksudnya sampai segitunya gitu. Sampai segitunya gitu kita sampai menjual barang gitu. Jadi ya pas ke Tasik itu, bekal ke Tasik itu dulu nyewa hotel apa-apa tuh ternyata suami saya habis menjual dulu jam tangan kesayangannya gitu, demi ini ya, demi ya menyenangkan istrinya kali ya buat undangan ke Tasik. Makanya saya semakin kuat di situ, karena kalau saya lemah, saya terpuruk atau apa gitu, gimana nasib anak saya nanti gitu kan. Pokoknya saya bersama suami itu sama-sama kuat, saling menguatkan, saling merangkul untuk masa depan anak-anak kita. Dan banyak sekali, meskipun sekarang saya punya usaha atau apa, ternyata masih banyak juga ya ujian cobaan itu. Ketika saya berbisnis kemarin gitu kan, bahkan ada orang yang sampai ngutang sama saya tuh adem aja gitu, maksudnya di luar ini ya, maksudnya orang-orang yang kemarin berbisnis sama saya gitu, mereka adem ayem gitu. Mereka tuh nggak tahu gitu perjuangan saya tuh kayak gimana. Ya mungkin itu sebuah ujian ya. Jadi kita tuh kalau misalkan usaha tuh harus lihat-lihat dulu orangnya. Jangan sampai kita langsung mau, bahkan yang belum kenal kita langsung mau. Maka dari itu alhamdulillah Allah ganti, sekarang saya mempunyai kosmetik sendiri, berdiri sendiri, tanpa ada pihak yang memanfaatkan saya lagi gitu kan. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jangan, sebagai wanita itu jangan lemah, jangan bersedih, kita harus kuat. Kita harus selalu kuat tuh melihat anak kita, masa depan anak-anak kita. Karena kalau kita lemah, anak kita mau makan apa? Jadi mudah-mudahan cukup sekian ya kisahku. Mudah-mudahan kisahku ini bermanfaat buat wanita gitu kan, termotivasi. Ya intinya sih bukan kesedihan yang saya mau bagikan, tapi ambil positifnya dari kisah saya. Jadi jangan berkecil hati yang usahanya belum sukses atau kehidupannya belum mencapai di titik yang diinginkan. Allah tidak tidur ya. Allah akan selalu menjaga kita, menuntun kita, dan Allah sangat sayang kita. Apa yang Allah kasih buat kita sekarang itu yang terbaik, dan Allah yang kasih itu semua itu yang terbaik. Jadi mungkin cukup sekian kisahku. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan semangat untuk wanita Indonesia. Dan jangan lupa order produk saya ya, yaitu Exa Beauty.
buat teman-teman. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Inilah produk Exa Beauty, produk milik pribadi saya sendiri, dan buat teman-teman mari kita join, kita usaha bareng online bersama Exa Beauty.